Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Ya ini kenapa kok airnya keruh kayak gini? Pasti ini nggak bagus untuk dikonsumsi nih. Aduh, alah. Coba sih tak tanya bapak ini kenapa juga. Pak. Coba deh Pak ini lihat. Air di gelas ini loh kok keruh kayak gini ya? Keruh? Mana Bu? Ini coba Bapak lihat. Nggak kayak biasanya sih Pak. Oh iya ya? Iya. Agak keruh ya? Itu malah kayak ada, sebentar Bu, itu kayak ada lumutnya itu loh Bu. Aduh, bener Pak. Ih, terus gimana ini? Ibu kan mau buatkan kopi nih tadi buat Bapak. Lah pas Ibu ambil air di kran, setelah Ibu perhatikan kok airnya keruh gitu loh. Makanya Ibu tanya Bapak dulu, ini kenapa juga? Kalau ini sih kayaknya banyak faktor ini Bu. Nah iya Pak. Ya bisa karena tandon kita yang udah lama nggak dibersihkan, nggak dikuras gitu. Atau juga ini bisa karena saluran pipa yang udah lama, jadinya kayak lumutan kayak gini loh Bu. Aduh. Atau juga bisa karena sumbernya sendiri memang udah kurang bagus Bu. Ya tapi kan kita taunya air itu harus bersih toh Pak. Terus layak dikonsumsi lah. Kalau kayak gini airnya ya gimana solusinya coba? Bisa sih Bu, kalau untuk sementara air ini kita endapkan dulu di panci. Nanti kan mengendap tuh. Nah setelah itu kita bisa gunakan air bersih di atasnya untuk dikonsumsi. Ya tapi memang butuh proses Bu, agak lama itu. Ya tapi pertanyaan Ibu ini, air ini masih bisa dikonsumsi kan Pak? Kalau untuk dikonsumsi masih layak Bu. Kan air ini berasal dari sumber yang memang dikelola oleh pemerintah. Ya pastilah telah dilakukan pengelolaan yang baik gitu supaya konsumen ini tidak dirugikan loh Bu. Tapi dalam kasus seperti ini ya memang air ini menjadi keruh bisa karena beberapa sebab yang sudah Bapak sebutkan tadi itu loh Bu. Walah, ya udahlah kalau gitu Pak. Sementara waktu Ibu pakai air mineral dulu aja ya Pak ya untuk buat kopinya. Oke, iya ya Bu. Pakai air mineral dulu aja. Nanti coba setelah ini Bapak cek tandon kita. Kalau itu kotor nanti coba Bapak usahakan untuk bersihkan gitu loh Bu. Oke lah kalau gitu Pak. Sebentar ya Ibu buatin kopi dulu. Iya Bu. Pekerjaan lagi nih. Hari ini harus cek tandon untuk memastikan airnya itu keluar harus bersih. Untung hari ini aku nggak ada jadwal kerja di luar. Gak apa-apa deh, nanti coba tak cek. Ini Pak kopinya. Tadi Ibu pakai air mineral yang ada di galon itu loh Pak. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya demi kesehatan kita juga Bu. Habis ini coba deh Bapak nanti cek tandon dulu. Biar air yang kita pakai itu juga bisa bersih gitu loh Bu. Iya Pak, tapi ya hati-hati loh Pak. Karena itu kan kerjaan yang beresiko. Tapi Bapak kenapa nggak panggil tukang aja sih? Daripada kenapa-kenapa nanti malah Ibu khawatir ini Pak. Ya benar juga sih ya. Iya. Nanti coba Bapak hubungi teman yang biasa pasang tandon itu loh Bu. Iya. Coba minta tolong untuk dibersihin gitu tandon kita. Iya gitu aja lah Pak, lebih aman. Ini diminum dulu kopinya. Wah mantap ini Bu. Makasih Bu. Ya untung loh Pak, tadi Ibu itu lihat airnya. Aduh, tadi Ibu amati kok keruh kayak gini gitu loh Pak. Bener Bu. Tapi ya kadang-kadang kita itu nggak memperhatikan hal-hal itu Bu. Ibu ini termasuk yang teliti nih. Tapi melalui masalah ini Bu, kita ini jadi sadar gitu loh Bu, untuk selalu membersihkan kebersihan tandon kita. Betul itu Pak.
Ya kadang hal-hal kayak gitu kan kadang luput ya Pak ya dari perhatian kita gitu loh. Nggak kepikir gitu loh. Ya tanpa kita sadari kan apa yang keluar dari sumber itu ternyata sudah kotor. Ya toh? Ya mungkin seperti itu juga ya Bu ya, hidup kita ini. Maksudnya? Coba kita tanya pada diri kita sendiri Bu. Apa itu? Kapan terakhir kali kita melakukan check up terhadap hati kita? Biasanya kalau mau menyambut tahun baru, kita secara seremonial mengadakan yang namanya evaluasi terhadap hal-hal yang telah lalu gitu loh Bu. Kemudian kita berjanji akan melakukan perbaikan pada tahun yang baru. Benar seperti itu ya Bu ya? Sepertinya kok nggak kayak gitu ya Pak ya? Bahkan mungkin kita nggak melakukan check up pada hati kita, ya toh? Malah kita lebih ke hura-hura, terus seneng-seneng menyambut tahun baru. Gitu kan Pak? Tapi emangnya seharusnya gimana sih Pak? Nah, sebaiknya Bu, kan nggak harus menunggu momentum tahun baru aja Bu. Kita ini bisa check up hati kita bahkan setiap hari Bu. Kan kita berinteraksi dengan orang lain setiap hari Bu. Ya pastilah hati kita itu sudah tergores atau terkontaminasi dengan banyak hal. Entah itu kebencian, kejengkelan, dendam, kemarahan, masih banyak deh Bu. Nah, semua itu kan kita endapkan di sumber hati kita. Dan tanpa kita sadari, ternyata saat itu air mau dikeluarkan. Udah keruh. Kita menjadi emosian, tersinggung lah, kemudian bicara kotor gitu, ngomong kotor, dan banyak ya residu-residu lainnya lah Bu yang bisa merugikan kita dan merugikan orang lain juga pastinya. Iya bener loh Pak. Kapan hari itu ibu itu juga pernah mengalami loh. Ada kan teman ibu itu kan tanyanya baik-baik. Ibu malah balesnya itu sama jawaban yang ketus gitu loh Pak. Ya mungkin itu karena ibu nggak pernah check up hati ibu ya Pak ya. Ya bukan hanya ibu, Bapak juga pernah seperti itu kok Bu. Ya tanpa sadar Bapak kok tersinggung. Itu hanya gara-gara chat Bapak nggak dibalas dengan cepat gitu loh Bu. Udahlah Bu, kita ini semuanya sama gitu loh. Jadi ya memang sangat penting ya Pak ya, kita ini secara rutin mengadakan check up hati kita gitu loh ya Pak ya. Sebaiknya sih seperti itu Bu. Tapi kan kita ini sibuk dengan berbagai urusan. Seakan-akan itu hal utama dalam hidup kita. Kita lupa deh memeriksa tandon hidup kita, yaitu isi hati kita itu tadi Bu. Ya bener banget sih Pak. Kita ini punya kebiasaan lebih mengutamakan apa yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan, ya toh Pak? Ya betul. Padahal yang tidak kelihatan itu akan memberikan pengaruh yang besar juga bagi kelakuan kita sehari-hari. Nah itu dia Bu, yang selama ini kita nggak sadari gitu. Kita ini sibuk untuk memoles hal-hal di luar. Sibuk memperbesar bisnis lah, sibuk belajar banyak hal lah, dan sibuk juga untuk membangun relasi gitu loh Bu. Ya tapi itu kan nggak salah Pak. Kita kan betul. Hidup memang harus bekerja keras, harus memperbaiki kondisi ekonomi kita. Ya kan ada pengusaha yang bilang gini loh Pak, kita nggak salah lahir miskin, tapi yang salah itu kalau kita mati dalam kemiskinan loh gitu loh Pak. Iya sepertinya benar juga Bu. Iya kan? Artinya kita ini kan sudah lahir saja ini udah sebuah keberuntungan gitu loh Bu. Betul. Tapi jika kita sibuk menyalahkan orang tua yang kurang mampu, kemudian kita sibuk menyalahkan pemerintah, menyalahkan lingkungan, ya itu namanya kurang benar juga itu Bu. Betul Pak, kita ini sudah diberikan potensi yang luar biasa loh oleh Tuhan. Ya seharusnya itu memang dimaksimalkan agar kehidupan kita itu lebih baik lagi. Ya. Nah itu kalau urusan lahiriah lah itulah Bu. Tapi kan kita nggak boleh mengabaikan urusan lahiriah toh Pak. Betul. Kan kita nggak boleh bilang yang penting kita jaga hati yang baik, nggak ngurus urusan dapur. Nah nanti kan akan datang sendiri, ya nggak mungkin toh Pak. Iya betul. Nah itu keliru besar sih Bu itu.
Kan kita harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya, kita harus bisa menjaga keseimbangan itu, Bu. Karena semuanya itu sangat penting, dua-duanya sangat penting. Betul itu, Pak. Kita boleh sukses, tetapi kalau kita memiliki hati yang jahat sama orang lain, ya bisa aja kita melakukan hal-hal yang buruk. Akibatnya kan bisa merusak reputasi kita. Iya toh? Ya, betul. Makanya kita ini harus selalu menjaga sumber hati kita, Bu. Supaya hati kita ini menjadi sumber yang baik. Ya karena itu, kita harus selalu adakan yang namanya check up hati, Bu. Untuk memastikan sumber hati kita ini apa sudah benar gitu loh, Bu. Ya, tapi apa itu mungkin akan menjadikan kita orang yang sempurna, Pak? Kan kalau hati kita bersih, maka kita telah menjadi orang yang suci. Ya pasti enggak lah, Bu. Kita ini harus tetap sadar kalau kita ini orang yang berdosa, Bu. Karena di dalam diri kita itu ada potensi untuk melakukan apa yang jahat. Kan kita pernah dengar ada orang yang nampaknya sabar banget. Tiba-tiba mukulin temannya. Iya sih. Iya kan? Iya. Itu artinya tidak ada jaminan jika kita ini menjaga hati, maka selamanya kita akan menjadi orang baik gitu loh, Bu. Nah, tapi itu kok bisa kayak gitu ya, Pak ya? Ya, karena memang tandonnya sendiri punya potensi untuk memproduksi apa yang jelek aja, Bu. Kan lumut itu ada bukan saja dari airnya, tetapi juga dari wadahnya yang memang memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang buruk itu tadi, Bu. Nah, ini benar juga ya. Jadi memang wadahnya itu sudah memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang jelek. Ya, kita hanya bisa membersihkan, tapi akan tetap selalu ada potensi keburukan itu terjadi ya, Pak ya? Iya. Tapi kira-kira ada nggak sih, Pak, wadah yang benar-benar steril gitu, bersih gitu loh? Ya, rasanya sih nggak ada ya, Bu ya. Semasih sebagai manusia, maka raga ini pasti selalu ada potensi untuk menghasilkan sesuatu yang buruk. Nggak ada yang sempurna deh, Bu. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya wadahnya yang harus diganti dengan yang bukan berasal dari sesuatu yang sudah tercemar, Bu. Caranya? Nah, Bapak kasih tahu ya. Suatu saat kita semua akan tahu lah, Bu. Sekarang cukup saja bagi kita untuk menjadi sumber atau wadah itu agar tetap bersih gitu loh, Bu. Walaupun tidak menjamin gitu ya, kalau tidak akan kotor lagi gitu. Ini coba Bapak hubungi teman dulu ya, Bu ya. Biar bisa atur waktu untuk membersihkan tandonnya. Intinya kita harus menjaga deh, Bu, agar tandonnya itu bersih gitu. Walai, ya wes Pak, kalau gitu Ibu ke dapur dulu lah, mau masak. Ya, Bu, masak yang enak ya, Bu ya. Iya. Jangan lupa bikin sambelnya, Bu. Oke. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.